Makanya kalau kita bandingkan dengan 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal 1 itu di ayatnya yang ke-19 ya, dan 20 di situ tentang penafsiran. Di sana dikatakan apa? Nanti tim saya bisa baca. Semoga suaranya bisa didengar. Ya, silakan baca ayatnya. 2 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya, jadi nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Maka saya percaya Petrus mengutip ini dan itu diterapkan kepada Petrus juga, dan seharusnya semua hamba Tuhan ya yang mengaku merupakan hamba dari sabda, hamba dari Tuhan Yesus, tidak boleh menafsirkan apapun secara kehendak sendiri, tapi oleh pimpinan Roh Kudus ya. Dan kalau memang penafsiran itu adalah dari Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kitab suci. Karena Roh Kuduslah yang menginspirasi kurang lebih 40 penulis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam konteks Protestan ada 39 di PL, ada 27 di PB. Itu semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudaraku umat Katolik. Saya menanggapi argumen yang diangkat oleh Pendeta Melatok dengan sebuah keprihatinan teologis yang mendalam. Penggunaan nats kitab suci 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 20 oleh Pendeta Melatok yang membela sola scriptura sebenarnya adalah sebuah paradoks yang tajam dan menohok jantung Protestantisme itu sendiri. Pendeta Melatok blunder lagi dan lagi. Begini, Rasul Petrus dengan sangat eksplisit menegaskan bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri-sendiri. Padahal inilah yang dilakukan oleh Protestan. Jika kita mengakui otoritas ayat ini, maka secara otomatis kita harus menolak gagasan bahwa setiap individu memiliki kedaulatan penuh untuk menafsirkan firman Tuhan, lepas dari otoritas gereja yang telah ditetapkan Kristus. Kitab suci bukanlah teks yang jatuh begitu saja dari langit Pak Pendeta, melainkan lahir dari rahim tradisi suci gereja. Maka, memisahkan Alkitab dari gereja adalah seperti memisahkan buah dari pohonnya. Ia akan segera kehilangan konteks kebenaran yang utuh. Contoh paling konkret mengenai perlunya otoritas mengajar atau magisterium gereja ini, tercermin dalam kisah Filipus dan Side-Side dari Ethiopia, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40. Di sana diceritakan bahwa Side-Side tersebut sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Namun ketika Filipus bertanya, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Side-Side itu menjawab dengan sangat rendah hati, "Bagaimanakah aku dapat mengerti jika tidak ada orang yang membimbing aku?" Side-Side itu memiliki teks kitab suci di tangannya. Namun ia sadar bahwa teks tersebut tidak cukup tanpa seorang pembimbing yang memiliki otoritas apostolik untuk menjelaskan maknanya. Filipus, yang diutus oleh Roh melalui gereja, menjadi representasi dari magisterium yang membukakan pengertian yang benar sehingga membawa Side-Side itu pada pembaptisan. Tanpa pembimbing yang diutus resmi, Side-Side itu mungkin akan terjebak dalam penafsiran pribadinya sendiri. Jadi Pak Pendeta harus berkaca diri. Fenomena lahirnya puluhan ribu denominasi Protestan dengan interpretasi yang saling bertentangan adalah bukti empiris bahwa prinsip Alkitab saja, tanpa pembimbing resmi, tanpa otoritas mengajar atau magisterium gereja seperti Filipus, justru menciptakan kekacauan doktrinal.
Kita harus bertanya secara kritis dan jujur, bagaimana mungkin Roh Kudus, yang adalah roh kebenaran, membimbing pendeta Ezra untuk mengatakan X, dan pada saat yang sama membimbing pendeta Joshua untuk mengatakan bukan X, tapi Y? Camkan ini. Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Maka, klaim bahwa setiap individu dituntun secara pribadi oleh Roh Kudus dalam menafsirkan Alkitab, seringkali hanyalah subjektivisme manusia yang dibungkus dengan bahasa religius. Ketika penafsiran pribadi menjadi standar tertinggi, maka manusia sebenarnya sedang menjadikan dirinya sendiri sebagai paus bagi dirinya sendiri. Dalam ajaran Katolik, Tuhan memberikan solusi atas potensi kebingungan ini melalui magisterium gereja, yaitu kuasa mengajar yang hidup. Sebagaimana sebuah negara memerlukan mahkamah konstitusi untuk menafsirkan undang-undang agar tidak terjadi anarki hukum, demikian pula gereja membutuhkan otoritas yang diberikan oleh Kristus kepada Petrus dan para rasul untuk menjaga kemurnian iman. Tanpa jangkar tradisi suci dan magisterium gereja, Alkitab menjadi objek yang elastis, dapat ditarik ke sana kemari sesuai kepentingan dan pemikiran pribadi, yang pada akhirnya hanya berujung pada perpecahan yang tak berkesudahan. Mari saya ingatkan kalian semua kepada doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21, agar semua muridnya menjadi satu. Kita harus menyadari bahwa perpecahan adalah sebuah luka pada tubuh Kristus. Roh Kudus adalah roh pemersatu yang menghimpun, bukan roh yang mencerai-beraikan. Jika suatu metode penafsiran menghasilkan perpecahan yang berkeping-keping dan saling menyangkal satu sama lain, maka sulit untuk mengatakan bahwa metode tersebut berasal dari Allah. Sebaliknya, kita diingatkan bahwa musuh utama keselamatan adalah sang pemecah belah, yaitu diabolos atau iblis. Oleh karena itu, kembali kepada otoritas gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, adalah satu-satunya cara untuk menjamin bahwa pelita di tempat gelap yang dimaksud oleh Rasul Petrus tetap menyala terang, tanpa dikaburkan oleh kebingungan manusiawi. Halo semuanya, ini Dr. John Bergsma. Saya Wakil Presiden Misi di St. Paul Center for Biblical Theology, dan video ini membahas 7 ayat yang harus diketahui setiap umat Katolik. Mari kita mulai. Ayat ketiga membahas kitab suci itu sendiri, dan ini berasal dari 2 Petrus 1 ayat 20. Intinya ada di ayat 20, tetapi saya akan memberikan ayat 21 juga untuk melengkapi konteksnya. Jadi, Santo Petrus berkata, yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Itu ayat 20. Dan dia melanjutkan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Baiklah, mari kita lihat inti dari hal itu. Tidak ada nubuat dalam kitab suci yang boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sekali lagi, Anda dapat melihat di sini bahwa Petrus bukanlah seorang Protestan. Karena sayangnya dalam Protestanisme, dan saya tahu ini dari pengalaman saya pribadi, bahwa setiap bagian kitab suci merupakan masalah interpretasi seseorang. Karena hasil logis dari sola scriptura adalah bahwa Alkitab dan Anda adalah satu-satunya yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang Kristen. Karena sola scriptura menolak otoritas penafsiran apapun yang mungkin berasal dari misalnya tradisi, gereja, paus, uskup, dan lain-lain. Hal itu menempatkan Anda dalam situasi di mana Alkitab menjadi otoritas Anda sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, apa arti Alkitab? Dan coba tebak, Anda tidak dapat mengandalkan tradisi gereja karena tradisi gereja tidak dapat diandalkan. Anda tidak dapat mengandalkan gereja karena gereja tidak dapat dipercaya. Jadi semuanya terserah Anda, dan ujungnya berakhir dengan situasi di mana setiap individu Protestan telah menjadi seorang paus bagi diri mereka sendiri. Jadi, lihatlah, beberapa dari Anda yang menonton ini, dan jika ada beberapa teman Protestan untuk bergabung dalam video ini, selamat datang. Saya senang Anda ada di sini bersama saya. Tapi saya ingin membicarakan hal ini dengan Anda karena ketika saya masih menjadi pendeta Protestan muda, saya tidak menyadari bahwa hasil logis dari sola scriptura adalah bahwa setiap masalah penafsiran benar-benar tergantung pada masing-masing orang percaya. Saya tidak menghubungkan titik-titiknya dan menyadari disitulah akhirnya. Beginilah awalnya saya menyadari. Saya memiliki pengalaman unik di mana ada seorang pria tua di jemaat saya yang merupakan penatua di Dewan Penatua kami. Dan saya juga seorang penatua karena saya adalah pendeta juga di situ.
Jadi saya mengenal pria tua ini dengan cukup baik, dan dia berteman dekat dengan seorang teolog pensiunan yang dihormati yang tinggal di kota tempat gereja kami berada. Dan dia menceritakan fakta ini kepada saya. Dia berkata, tahukah Anda bahwa saya berteman dengan si teolog anu? Saya seperti, oh ya, benarkah? Dia teolog terkenal yang dulu mengedit koran denominasi kami dan memegang posisi-posisi penting di denominasi kami. Lalu dia berkata, ya, saya kenal dia secara pribadi. Bukan hanya saya kenal dia, tapi setiap minggu sore dia mengadakan acara open house di rumahnya dan dia mengundang orang-orang seperti seminaris, pendeta, dan sebagainya untuk berdiskusi teologi dengannya. Maukah kamu ikut? Dan saya seperti, oh ya, saya ingin ikut. Tentu saja, saya ingin sekali pergi ke salah satu acara open house ini dan bisa berbincang dengan teolog pensiunan yang terkenal ini. Jadi, teman saya yang lebih tua itu mengajak saya ke sana pada suatu minggu sore. Kami masuk rumah, lalu nyonya teolog terhormat itu keluar dan menyuguhkan kami kopi, kue, atau semacamnya. Kami duduk di ruang tamu. Sekitar 7 atau 8 mahasiswa teologi, seminaris, dan kebanyakan pendeta muda berkumpul di sana, berbincang dengan teolog terhormat itu. Kami pun duduk dan mulai mendengarkan percakapan itu. Seiring berjalannya percakapan menjadi menarik, katakanlah, karena terungkap bahwa tuan teolog terhormat itu tidak lagi pergi ke gereja kecuali atas perintah istrinya. Dan kami yang lain tidak terlalu setuju dengan hal itu. Kami mulai mendesaknya untuk menjadi bagian dari jemaat lokal. Beliau berkata, oh, saya tidak perlu menjadi bagian dari jemaat lokal. Saya tidak perlu menjadi bagian dari denominasi tertentu. Saya tidak perlu berada di bawah otoritas siapapun. Saya bisa menjadi orang Kristen universal seperti Billy Graham atau Paus. Dia berkata seperti itu, dan saya mendengarnya langsung darinya. Lalu saya berpikir, tunggu sebentar, itu bukan analogi yang tepat. Pertama-tama, Billy Graham adalah seorang baptis selatan yang sangat taat. Saya tahu dia setia pada denominasinya. Dan kemudian Paus jelas memiliki afiliasi denominasi dan dia jelas bersatu dengan kelompok tertentu. Jadi gagasan bahwa saya bisa menjadi seorang Kristen universal seperti Yohanes Paulus II pada saat itu atau Billy Graham, itu bukan berarti Anda bebas untuk tidak berafiliasi atau tidak berkomitmen pada kelompok lokal manapun. Tapi Anda bisa merasakan katakanlah, kesombongan, bahkan mungkin arogansi dari teolog pensiunan ini. Jadi dia mendengarkan lebih lama dan saya menjadi agak kesal dengannya. Anda tahu, ia mengejutkan saya karena saya berharap untuk datang dan duduk di kakinya dan menerima kebenarannya tentang segala hal dan mendengarkan kebijaksanaannya. Tapi disinilah saya merasa agak kesal dengan orang ini. Dan akhirnya saya memberanikan diri dan mengangkat tangan agar dia memanggil saya. Dia memanggil saya dan saya berkata, tahukah Anda apa masalah Anda? Bisa dibilang dengan aksen Irlandia yang ditinggikan. Kata saya, tahukah Anda apa masalah Anda? Anda menjadikan diri Anda sendiri sebagai penentu kebenaran. Dan saya sangat senang karena saya telah menggunakan kata yang penting. Saya menyebut penentu. Artinya, seorang hakim atau Anda tahu, seorang pejabat yang akan memutuskan apa yang benar dan salah. Jadi, Anda menjadikan diri Anda sendiri sebagai kriteria atau hakim kebenaran Anda sendiri. Dan jadi saya pikir saya telah mengatakan sesuatu yang sangat penting. Tetapi teolog yang dihormati itu hanya menatap saya dan tanpa ragu berkata, nah, itu prinsip Protestan kan? Next, sambil dia memanggil orang lain. Sementara itu, saya duduk di sini berpikir, sementara saya menutup mulut karena apa yang baru saja dia katakan adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Saya tidak menyadari bahwa hasil logis dari sola scriptura atau Alkitab saja adalah bahwa setiap orang adalah penafsirnya sendiri. Setiap orang adalah pausnya bagi dirinya sendiri. Setiap orang, seperti yang saya katakan, adalah penentu kebenarannya sendiri. Tetapi lihatlah apa yang dikatakan Santo Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 20, yang terutama harus kamu pahami, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi, Santo Petrus mengesampingkan pilihan sola scriptura. Nah, mungkin Anda berpikir, lalu apa otoritas kita jika bukan diri kita sendiri dan penafsiran kita sendiri tentang kebenaran? Jawabannya, otoritas para rasul. Santo Petrus menulis dengan otoritas seorang rasul. Pada ayat sebelumnya, 2 Petrus 1 ayat 19, kita membaca Petrus berkata, dan kita, ketika ia mengatakan kita, Petrus sedang berbicara tentang dewan para rasul atau persekutuan para rasul, kami telah semakin diteguhkan oleh firman para nabi, yang sebaiknya kamu perhatikan.
That is bahwa para rasul memiliki makna firman nubuat kitab suci melalui karunia Roh Kudus. word of Scripture. Mereka mengetahui kebenaran kitab suci dan dapat mengomunikasikannya kepada seluruh jemaat. And they can communicate Oke, it to the bagus sekali. church. Okay, so Jadi, who do we kepada go siapa to kita for meminta the penafsiran kitab suci? interpretation of Scripture? The Para rasul. apostles. Well, the problem Masalahnya, is, if jika you're Anda seorang Protestan, like, well, Anda yeah, seperti, a lot of good masalahnya sekarang adalah karena para rasul semuanya telah meninggal dan berada di surga. died and gone on. Jadi apa yang harus saya lakukan? So what do I do? Saya hanya punya kitab suci di sini. Scripture. But Tapi sebagai umat Katolik, kita seperti, oh, itu tidak masalah. because we Tahu got kenapa? successors. Karena kita punya penerus para rasul. You see in the book of Acts, Anda lihat dalam kitab kisah para rasul, kita melihat para rasul berbagi otoritas mereka dengan sekelompok pria yang disebut presbiter, yang berarti priest, menjadi kata kita sebagai imam. Atau terkadang mereka ada yang disebut episkopos, yang menjadi kata kita sebagai uskup dalam bahasa Indonesia. Jadi, para rasul berbagi otoritas mereka dengan para uskup dan imam dalam kitab kisah para rasul. Dan itu diwariskan kepada generasi-generasi imam dan uskup berikutnya hingga saat ini. Dan kita melihat hal itu tergambar dengan sangat jelas dalam salah satu tulisan gereja pasca Alkitab paling awal, yaitu surat pertama Clemens, salah satu paus awal, di mana ia mencurahkan seluruh surat ini, yang ditulis untuk gereja di Korintus, gereja yang sama yang kepadanya Santo Paulus mencurahkan dua surat. Salah satu penerus Santo Petrus, Clemens, menulis kepada gereja Korintus dan seluruh suratnya membahas suksesi apostolik, tentang bagaimana para rasul menunjuk orang lain untuk mengambil peran mereka dalam pemerintahan dan pengajaran gereja dan memberi mereka wewenang, dan para rasul melakukan itu saat mereka masih hidup, sehingga gereja akan memiliki rantai kepemimpinan hingga saat ini. Jadi kita sebagai umat Katolik membaca ayat ini, tidak ada nubuat kitab suci yang merupakan masalah penafsiran sendiri. Oke, baik. Jadi saya tidak boleh menafsirkan firman itu. Siapa yang harus menafsirkan? Para rasul. Lalu kepada siapa saya harus berpaling sebagai pengganti para rasul? Jawabannya, penerus mereka yaitu paus dan para uskup yang bersatu dengannya hingga saat ini. Semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang